اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Berkah hidupnya orang yang memulai bangun subuh, yang mulai dengan berjamaah di masjid, itu keberkahan yang berlipat. Semoga yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah SWT. Saya yakin yang hadir ini punya pekerjaan nanti, ya, tapi menyempatkan pagi hari sebelum bekerja untuk mengisi kolbunya. Insya Allah ini pertanda kolbunya hidup. Semoga ini juga pertanda kolbunya sehat. Kolbu itu di dalam Al-Quran dibagi 3. Ada kolbu muttaqin, hudal lil muttaqin. Ini kolbu yang di dalamnya ada hidayah. Kolbu seperti ini tidak ada keraguan kepada Alkitab dan Sunnah. Percaya kepada yang gaib, menunaikan ibadah dengan semampunya, dan meyakini bahwa hanya Allah lah sang maha pemberi rezeki yang mutlak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki itu jatahnya sudah ada, tinggal mau jemput. Dan cara menjemputnya tentu beda-beda. Ada orang yang menjemputnya berangkat pagi pulang sore. Ada yang cuma duduk-duduk di rumah, duitnya ngalir terus. Ada yang harus banting tulang, badan sudah hancur tapi tidak kunjung juga dapat, ya. Karena cara dia menjemputnya tidak sesuai. Saya doakan apapun keadaan kita, semoga itu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang muttaqin, yang percaya dan hatinya ada nur yakin. Maka disebut muqinun. Mereka ini orang-orang yang yakin, orang-orang yang penuh keyakinan. Ini disebut qalbul muttaqin. Qalbu apa? Qalbu ini qalbu yang sehat. Makanannya qalbu itu Quran. Isi Quran hudal linnas, hidayah. Bukan lip sync, bukan gaya-gayaan, mau sholat diputer, itu namanya cuma ingat-ingetin. Bukan mushaf itu saja dibawa kemana-mana, bukan. Tapi ketika dia menghayati isinya. Maka jangan terlalu nafsu baca Quran. Baca Quran itu dengan ketenangan kalbu. Baca Quran jangan nafsu, cepat-cepat khatam. Membacanya penuh dengan penghayatan, ya. Semoga di masjid ini nanti ada majelis tafsir Quran berdasarkan kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat, tapi jalan terus. Karena mengatakan makommu nanti di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca dan pelajari. Nanti kita terakhir bacanya apa, disitulah makom terakhirnya. Ya. Percaya nggak tuh? Percaya, ya. Apa kata Allah? Irqi, naiklah kamu. Makomnya naik terus. 1 ayat beda dengan orang di samping, itu udah ibarat langit 1 dengan langit 2. Makomnya sangat jauh sekali. Ini kolbu yang pertama, kolbul muttaqi. Ada yang kedua, kolbul kafirin. Kolbu orang-orang yang kafir. Kolbu orang yang kafir ini sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kolbu dia keras. Mau diingatkan sama. Buat majelis, gak buat majelis, bagi dia itu masalah. Azan keras-keras bagi dia masalah.
Semoga tetangga-tetangga masjid di sini kolbunya tidak ada yang kolbul kafiri. Ya. Malah senang kalau di depan rumahnya banyak berjejer mobil, motor. Ketika orang ramai ke masjid, dia rela. Ketika pintu pagarnya tertutup, itu orang kolbu pertama, bukan kolbu yang kedua. Kolbul kafirin, Allah kunci kolbunya. Khatamallahu ala qulubihim. Walaupun kita sodorkan ayat kepadanya, kita sodorkan hadis kepadanya, tapi dalam pendengaran mereka, penglihatan di kolbunya ada ghisyawah, tutupan. Inilah yang membuat mereka tidak dapat menangkap rahasia ayat. Namun ada kolbu yang lebih gawat lagi, namanya kolbul munafiqin. Kolbu orang munafik. Munafik itu nafaqah. Orang-orang yang menunjukkan kesolehan tapi menyembunyikan kekufuran. Izhar as-salah wal iman wa ikhfa'ul kufr wal fisq. Menyembunyikan kebusukan hatinya, kekufurannya, ingkarnya, menunjukkan kesolehannya. Maka orang begini ketemu orang beriman, yang pertama kelompok muttaqin, usahakan soleh. Nanti ketemu orang-orang kafir pun dia ejek lagi itu orang-orang yang muttaqin. Namun karena mereka ini menyembunyikan kekufuran, sangat sulit untuk mendeteknya. Mendeteksi ini orang ini siapa sebenarnya.